Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita siang hari ini saya akan sampaikan dari 1 Timotius pasal 4. Kita akan baca dari ayat 7b, 7 bagian B dan 8. Baik, dari B ya, kita baca. 2 ya, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti arti ibadah dengan jelas, jadi tidak meraba-raba sehingga kita dapat melihat kepada diri kita apakah kita orang yang beribadah. Apa arti ibadah, saudaraku? Dengan singkat, ibadah atau beribadah itu hidup dengan Tuhan atau hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah ibadah. Jadi kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam seluruh gerak hidup kita, memuliakan Tuhan. Jangan justru sebaliknya, saudaraku, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, oleh karena kamu nama Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Hati-hati saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, ciri anak Tuhan atau orang percaya beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi, ibadah adalah hidup dengan Tuhan atau hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Lalu esensi dari ibadah atau inti dari ibadah itu adalah penyembahan. Ini intinya saudaraku. Jadi inti dari ibadah adalah penyembahan. Dan penyembahan yang benar, Yesus sampaikan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari saudaraku kita pelajari, yaitu di dalam Yohanes 4. Saya ajak kita membaca ayat 19 sampai 24. Mari kita baca. 2 ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti apa saudaraku menyembah dalam roh? Kalau kita perhatikan di sini roh huruf kecil, sesuai dengan
konteks ini kita lihat tadi, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kalau dalam hukum Taurat, saudaraku, sangat terbatas tempat-tempat ibadah. Ada gunung-gunung Tuhan disebut. Tetapi di sini Yesus katakan, saatnya akan tiba. Kita akan menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini. Tetapi saudaraku, di mana-mana. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Kita sedang bawa kendaraan pun kita bisa menyembah Tuhan. Sambil memuliakan Tuhan kita bernyanyi bawa kendaraan bisa. Sambil bekerja pun kita bisa tetap menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada bisa menyembah Tuhan, saudaraku. Sebab Allah itu roh, dikatakan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 3 dijelaskan bahwa Allah itu seperti angin. Kita tidak bisa lihat tetapi bisa kita rasakan. Dan kita bisa melihat jejaknya. Sama seperti angin, saudaraku. Kalau ada kita lihat angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Bisa meluluh lantakkan daerah-daerah tertentu. Satu kota bisa diluluh lantakkan. Kelihatan jejaknya. Dan bisa jelas dirasakan. Tetapi kita tidak melihat angin itu. Demikian juga saudaraku, Allah adalah roh. Dia maha hadir, tidak dibatasi waktu dan tempat. Dimanapun kita berseru kepadanya, Dia akan hadir bagi kita, saudaraku. Dia hadir dengan kasih-Nya yang memenuhi kita. Menyembah dalam roh. Artinya saudaraku, Tuhan maha hadir. Dia selalu ada bagi kita kapan dan dimanapun. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau disebut menyembah dalam roh, mari dulu kita lihat Ibrani 9 ayat 10 saja. Mari kita baca 2 ya. Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kalau dalam ibadah hukum Taurat, saudaraku, di sana dikatakan hanya berupa makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanya peraturan-peraturan hidup insani atau tubuh jasmani. Tetapi saudaraku, tiba saatnya kita menyembah dalam roh. Menyembah dalam hukum roh, bukan hukum tertulis lagi. Artinya saudaraku, kita menyembah dengan hati. Kalau Alkitab menyebut roh itu menunjuk kepada hati. Jadi kita menyembah dengan hati. Sebab yang sangat diinginkan Tuhan, saudaraku, dari hidup kita adalah hati kita. Hati yang seperti apa? Hati yang benar. Mari dulu kita lihat ayatnya, saudaraku, dalam firman Tuhan. Bahwa yang diinginkan Tuhan adalah hati yang benar. Coba kita lihat di dalam kitab Mika. Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kita semangat baca Alkitab ya. Kita baca 2 ya.
Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaran, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di sini dijelaskan, saudaraku, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati, artinya hati yang benar. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Kalau hati kita tidak benar, ingat saudaraku, kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak akan berguna. Tuhan tidak akan berkenan, saudaraku, apapun yang kita persembahkan. Makanya saudaraku, banyak kita lihat dalam Alkitab, nyanyian-nyanyian pujian kita pun itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan doa-doa kita pun menjadi kekejian di hadapan Tuhan jikalau hati kita tidak benar. Menyembah dalam roh artinya, saudaraku, dengan hati yang benar. Jikalau hati kita sudah benar, maka apapun yang kita persembahkan, saudaraku, baru berkenan kepada Tuhan. Jadi hati ini menyembah dalam roh artinya menyembah dengan hati yang benar. Kalau dalam Mazmur 51, coba dulu kita lihat. Kita baca lagi. Mazmur 51 ayat 19. Kita baca, 2 ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jiwa atau hati yang hancur, artinya saudaraku, hati yang hancur, jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang hancur oleh karena menyesal dengan segala dosa-dosa. Itu saudaraku yang diinginkan Tuhan. Itu makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita rasakan jamahannya, jiwa kita hancur. Karena kita menyesal ketika kita melihat kepada diri kita, betapa banyak selalu pelanggaran yang kita lakukan. Betapa kita menjadi orang yang tidak beribadah. Sering kehidupan kita tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru membuat nama Tuhan dihujat, saudaraku. Tapi jikalau kita, hati kita hancur, jiwa kita hancur di hadapan Tuhan oleh penyesalan, oleh pertobatan, itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam roh, menyembah dengan hati yang benar, hati yang tulus kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku, seperti kita sekarang ini sedang menyembah Tuhan. Yang diinginkan Tuhan, ingat saudaraku, adalah hati kita, hati yang benar. Bukan tampilan kita, tapi hati ini. Lalu jikalau hati kita benar, nyanyian pujian kita pun menjadi dupa wangi di hadapan Tuhan. Maka doa-doa kita pun menjadi doa yang memuliakan Tuhan. Kata-kata pujian kita menjadi ucapan syukur
yang berkenan kepada Tuhan. Sebab semua dari hati yang benar. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya di sini dikatakan menyembah dalam kebenaran. Kebenaran yaitu Yesus Kristus. Menyembah dalam kebenaran, menyembah dalam Yesus. Seperti apa maksudnya saudaraku menyembah dalam Yesus? Kita lihat 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 30. Mari kita baca. 2, ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Menyembah dalam kebenaran dalam Kristus. Artinya saudaraku, dalam Kristus kita dibenarkan, kita dikuduskan dan kita ditebus. Kalau dalam surat kepada Kolose, kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipindahkan dari bawah kutuk kepada berkat. Lalu penyembahan kita adalah penyembahan orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah diampuni. Orang-orang yang sudah ditebus dari kuasa dosa. Itu makanya saudaraku menyembah dalam roh dan kebenaran. Adalah orang-orang yang menyembah, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga hidupnya penuh sukacita, penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hidup bersyukur, hidup berterima kasih. Mari kita lihat saudaraku. Sebenarnya untuk mengulangi, tapi enggak apa-apa ya, supaya kita betul-betul semakin mengerti seperti apa beribadah. Kita lihat dalam Ibrani 10 bagaimana cara Tuhan di dalam membenarkan kita. Ibrani 10 ayat 12 sampai 18. Kembali kita baca 2, ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Setelah ia mempersembahkan satu korban saja, yaitu dirinya sendiri dipersembahkan untuk pengampunan dosa, maka kita pun beroleh pembenaran. Bahkan oleh pembenaran itu dikatakan Tuhan menuliskan firman itu di hati kita. Sehingga kita mengerti saudaraku tentang kehidupan kekal yang dinyatakan bagi kita. Tuhan tuliskan firman itu di dalam batin kita. Satu korban menyempurnakan kita saudaraku
Makanya dikatakan di sini, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi apapun saudaraku yang kita persembahkan kepada Tuhan, setelah kita dibenarkan di dalam Tuhan, bukan supaya kita dihapus dosa kita, bukan saudaraku, karena kita sudah diampuni. Kita bukan lagi berada di bawah kutuk, tapi sudah di bawah berkat. Kita sudah ada dalam kerajaan anaknya, bukan lagi dalam maut, saudaraku. Jadi kalau kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, karena kita orang yang diselamatkan, hidup bersyukur, berterima kasih. Untuk yang kesekian kali saya katakan, kalau ada orang berkata, berikan persembahanmu, supaya belalang pelahap jangan memakan usahamu atau ladangmu. Saya bingung saudaraku, saya nggak tahu lagi dari mana belalang pelahap. Sebab tak ada lagi kutuk, tak ada belalang pelahap. Lalu dari mana datang? Kalau engkau tidak beri persepuluhanmu, terlambat kasih persepuluhan, sakit. Nah, itu makanya kau tak beri persepuluhanmu dengan tepat waktu. Makanya kamu sakit. Dari mana itu saudaraku? Saya nggak mengerti. Dalam perjanjian baru, gak ada lagi persepuluhan. Gak ada lagi 5%, gak ada 1%. Tetapi mengucap syukur dan berterima kasih, tak ada batas saudaraku. Tak hitung-hitung, tak ada di situ hitung-hitungan. Tetapi dengan hati yang benar. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia telah mengampuni kita. Maka kita saudaraku berbuat. Engkau telah diberi dengan cuma-cuma, kita beri dengan cuma-cuma. Itu alasan kita saudaraku. Bukan supaya tidak terkutuk. Gak ada lagi kutuk. Gak ada lagi kutuk saudaraku. Kecuali kalau kita mengingkari kembali kasih karunia Tuhan, maka kita akan kembali kepada kutuk itu. Tapi selama kita masih tetap setia dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pernah berada di bawah kutuk. Kalaupun ada persoalan saudaraku, itu memperingati anak-anak Tuhan. Sebab kepada anak, orang tua akan mempergunakan tongkat. Ya. Jadi kadang-kadang kita dibiarkan sakit. Kenapa? Karena kita tidak jaga cara hidup. Karena kita mungkin melakukan pelanggaran, kita akan ada dalam persoalan. Tuhan akan mempergunakan tongkat bagai anaknya, menghajar. Bukan karena kita di bawah kutuk, bukan. Ya, kita harus bisa jelaskan. Yang kedua, kita ada dalam didikan Tuhan. Ada ujian. Maka akan terjadi saudaraku, kalaupun kita tidak melakukan pelanggaran, kita akan masuk kepada ujian untuk lebih mendewasakan kita. Jadi bukan karena kita tidak beri persepuluhan. Dalam perjanjian baru gak ada hitung-hitung seperti saudaraku. Sebab apa? Sudah hukum roh, bukan hukum tertulis. Dari hati. Karena tadi sudah saya jelaskan, apapun kita persembahkan, entah itu nyanyian pujian yang begitu baik, entah itu dengan harta yang baik, yang banyak saudaraku, nilai apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, jikalau bukan dari hati yang benar, Tuhan tidak berkenan. Kalaupun kita berlutut sampai berapa jam sehari, kita berlutut menyembah Tuhan, tetapi jikalau hati tidak benar, itu pun doa-doa itu akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Hati yang benar, ini saudaraku. Menyembah dalam kebenaran. Jadi semua alasan kita saudaraku,
Karena Tuhan. Kenapa saya baik? Karena Tuhan baik kepada saya. Kenapa saya harus memperhatikan orang lain? Sebab Tuhan sudah memperhatikan saya. Kenapa kita pergi kalau ada saudara kita yang bersuka cita, misalnya pesta? Karena Tuhan sudah berbuat baik. Bukan nanti supaya dia datang ke pesta saya lah. Bukan begitu lagi saudaraku. Bukan begitu. Setiap apapun yang kita lakukan alasannya. Karena Tuhan telah membenarkan kita. Haleluya. Itu saudaraku, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saat kita menyembah kepada Tuhan, maka kita akan menerima pengajaran Tuhan. Kita akan menerima hikmat Tuhan. Ketika kita menyembah Dia, kita akan rasakan hadiratnya saudaraku. Dia akan mencurahkan hikmatnya. Pengertian dan pikiran Kristus itu akan diberikan kepada kita. Baik itu penyembahan kita secara pribadi di rumah. Apalagi seperti ini saudaraku, pertemuan jemaat ini. Saat menyembah itulah Tuhan akan memberi benih untuk kita tabur. Saat kita menyembah Tuhan itu, Dia mencurahkan kemurahannya kepada kita. Apalagi dalam pertemuan seperti ini saudaraku. Ada peringatan dari firman Tuhan, khusus dalam pertemuan jemaat. Apa tujuannya saudaraku? Kita lihat dulu ya. Dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 25. Ada di sini peringatan bagi anak-anak Tuhan. Kita baca, 2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya seperti ini saudaraku, kita bersama menyembah Tuhan. Kenapa dikatakan? Ada beberapa alasan, antara lain. Yang pertama tadi, supaya kita saling membangun satu sama lain. Saling memperhatikan, saling menasehati. Supaya kita satu di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus, dan kita ini terdiri dari anggota-anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan, saling menopang satu sama lain. Ya. Jadi kebersamaan ini saudaraku, dalam Galatia dikatakan bertolong-tolonganlah kamu untuk melakukan hukum Kristus. Haleluya. Kita harus saling memperhatikan saudaraku. Makanya jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Sebab ini saatnya kita saling memperhatikan, saling membangun. Dan kita sama-sama menerima kemurahan Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, kita lihat kenapa begitu penting pertemuan ibadah. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 mulai sampai 16. Mari kita baca dengan semangat. 2 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan memberikan, ada rasul-rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar-pengajar untuk membenahi tubuh Kristus, membenahi jemaat Tuhan. Jadi dalam pertemuan ibadah seperti ini, saudaraku, kita mendapat pengajaran. Makanya sangat penting. Ya, makanya sangat penting, saudaraku. Saat seperti inilah kita lebih banyak mendapatkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan siapkan untuk mengajar kita, saudaraku. Nah, jadi saya kembali katakan, dalam penyembahan kita itu kepada Tuhan, yang adalah inti dari ibadah adalah penyembahan. Saat kita menyembah, saat itulah Tuhan membuka tingkap-tingkap sorga. Dia memberi benih untuk ditabur. Dia memberi hikmat, pengertian, pengetahuan. Dia memberikan pengajarannya, memberikan firman-Nya. Nah sekarang tolong diperhatikan, setelah kita diberi, bagaimana sekarang? Kita harus tabur, saudaraku. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang benar. Jadi ibadah bukan hanya di gereja atau pertemuan seperti ini. Ibadah adalah seluruh hidup kita yang memuliakan Tuhan. Tetapi dalam penyembahanlah kita menerima segala kemurahan Tuhan untuk kita praktekkan, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya, saudaraku, kita sendiri harus melihat apa yang kita kerjakan setiap hari. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan? Coba dulu, saudaraku, seperti yang lalu-lalu sampai viral ke seluruh dunia. Bagaimana seorang Kristen anak Tuhan melakukan perbuatan yang keji, pembunuhan yang keji, sampai dunia tahu, saudaraku. Coba dulu, bagaimana anak Tuhan bisa melakukan ini? Kalau ada anak Tuhan yang seperti itu, saudaraku, berarti sudah pasti penyembahannya tidak pernah benar. Sekalipun dia ada, kelihatan dia berdoa, dia bernyanyi untuk Tuhan, dia beribadah kelihatannya, tetapi hatinya tidak pernah benar. Saudaraku, mari kita lihat kepada diri kita. Sudah berapa tahun kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Sudah berapa banyak pengajaran yang kita sudah terima. Tetapi adakah kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan itu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Saya mau tanya dulu, saudaraku, ada enggak kita yang berani berkata, oh saya tidak ada, saya terima dari Tuhan? Ada kita yang berani enggak? Atau saya hanya sedikit yang saya dapat dari Tuhan? Berani enggak kita berkata seperti itu? Sangat banyak dan terlalu banyak dan tidak terhingga, saudaraku, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka apa yang sudah kita terima itu harus kita hidupi. Itulah ibadah yang benar. Saya ulangi supaya jangan lupa. Saat kita menyembah, kita diberi. Apa yang diberi terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Kalau kita saudaraku menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita tabur yang tidak baik, kita di situ orang yang munafik. Tetapi yang pasti saudaraku memang kita tidak pernah penyembah yang baik. Coba kita lihat dulu dalam Alkitab. Kain dan Habil sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi kita lihat Alkitab saudaraku. Dalam surat Yohanes, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. Mari kita baca. 2 ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita lihat di sini dua saudara ini saudaraku. Kain dan Habil sama-sama beribadah. Sama-sama terima firman Tuhan. Tapi Habil berubah sehingga dia memiliki hati yang benar. Sehingga kita lihat persembahannya berkenan kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak pernah berubah hatinya. Sekalipun dia beribadah kepada Tuhan, tidak pernah hatinya berubah. Maka persembahannya pun tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat saudaraku. Ingat itu saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang menyebut diri anak Tuhan. Banyak orang-orang Kristen. Begitu giat dia kelihatannya menyembah Tuhan. Tetapi hatinya tidak pernah berubah. Maka kehidupannya pun bukan memuliakan Tuhan, malah sebaliknya mendatangkan hujat bagi nama Tuhan. Mengerikan saudaraku. Mengerikan. Itu makanya tanda seorang percaya, tanda orang Kristen dia harus beribadah. Saya ulangi, memuliakan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah saudaraku beribadah. Maka dikatakan tadi, latihlah dirimu beribadah. Mari kita latih saudaraku. Karena kita tidak langsung bisa dengan dewasa. Tetapi kita dapat sedikit pun kita pahami, kita coba terapkan, lakukan. Apa yang kita pahami, lakukan, belajar kita melakukan. Itu artinya belajar saudaraku, latih, melatih. Kita latih saudaraku dari mulai perkara-perkara kecil seperti firman Tuhan waktu yang lalu. Kita mulai latih saudaraku. Jadi itu ya supaya kita mengerti arti ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ke gereja. Dimanapun kita bisa beribadah. Tetapi ingat tadi, inti dari ibadah adalah penyembahan. Tuhan menginginkan kita ada saat bersama seperti ini. Untuk Tuhan benahi melalui para hamba Tuhan. Haleluya. Amin.